Rajut Bambu merupakan sebuah industri kreatif kerajinan bambu yang terletak di Jalan Sempalan Ngasem, Timbul Harjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. IKM ini didirikan pada tahun 2016 oleh Pak Afan Lintang atas dasar ketertarikan beliau terhadap tanaman bambu. IKM ini memproduksi berbagai jenis peralatan dapur seperti sendok, garpu, piring, gelas, tumbler, dan termos. Produksi dilakukan ketika mendapat pesanan atau make to order yang kemudian dipasarkan secara daring melalui e-commerce. IKM ini melibatkan 3 orang pekerja yang mulai bekerja pada pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore dan beristirahat 1 kali pada pukul 12 siang hingga pukul 1 siang. Produk yang kami analisis merupakan produk termos bambu dengan ukuran 500 mili. Pada tahap pertama, dilakukan proses penyisikan bambu menggunakan parang. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan kulit luar pada bambu untuk proses selanjutnya. Musuh utama dari bambu adalah serangan dari hama kumbang bubuk, sehingga dilakukan proses pemberian obat pestisida untuk mencegah bambu mengalami pembubukan akibat serangan kumbang bubuk. Setelah kering, bambu yang sudah diberi pestisida dilakukan proses pengeleman dan pemasangan selongsong badan termos. Setelah badan terpasang, dilakukan pemasangan penutup atas dan bawah termos. Namun sebelumnya, dilakukan pengamplasan agar ukuran dari penutup sesuai dengan ukuran tutup atas dan bawah dari termos. Setelah penutup terpasang pada 2 sisi, dilakukan pengamplasan pertama agar didapatkan hasil termos yang lebih halus. Belum selesai sampai di situ, dilakukan penyisikan kembali pada bodi termos untuk mendapatkan tekstur yang sesuai dan warna yang bagus. Setelah dilakukan penyisikan, proses selanjutnya adalah pembubutan termos. Termos yang sudah melewati proses penyisikan perlu untuk dilakukan penghalusan. Penghalusan menggunakan teknik bubut dengan menggunakan amplas. Pengamplasan dibagi menjadi 2, yaitu amplas kasar dan amplas halus. Setelah dilakukan pembubutan, dilakukan proses pengamplasan kedua untuk menghaluskan bagian permukaan atas dan bawah. Setelah selesai, tahapan terakhir adalah finishing dan QC. Finishing dilakukan dengan pemberian furnish untuk membuat termos memiliki tekstur yang mengkilat. Pemberian furnish dilakukan menggunakan mesin kompresor dan dilakukan hingga 5 kali pengulangan agar furnish menjadi merata. Setelah proses furnish, selanjutnya adalah penghalusan terakhir dengan menggunakan amplas halus dan kain. Setelah finishing selesai, proses terakhir adalah QC untuk memastikan kualitas dari termos bambu. Sistem produksi IKM Rajut Bambu kemudian dimodelkan di Flexim sebagai berikut. Dimulai dari aktivitas penyisikan di workstation 1, lalu lanjut ke pemberian pestisida di workstation 2. Kemudian kembali lagi ke workstation 1 untuk pemasangan termos, pengamplasan, dan pembubutan. Lalu diakhiri dengan finishing di workstation 2. Kemudian setelah selesai, produk yang jadi akan dibawa ke warehouse. Berdasarkan pengolahan data observasi, diperoleh distribusi data terpilih untuk setiap aktivitas pada model sebagai berikut. Model tersebut juga telah terverifikasi dengan visual inspection dan membandingkan model dengan ACD. Selain itu, model juga telah dikatakan lolos uji validasi menggunakan uji Mann-Whitney U-Test. Berikut merupakan output yang dihasilkan dari model. Terlihat bahwa beban kerja operator 1 masih jauh lebih tinggi dari operator lainnya. Terlihat pula bahwa terdapat work in process yang tinggi pada antrian aktivitas pemasangan termos. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat diketahui bahwa masih terdapat beberapa permasalahan di IKM Rajut Bambu, yaitu yang pertama, kebanyakan aktivitas produksi masih dilakukan secara sekuensial atau berurutan, sehingga menyebabkan durasi produksi per unitnya yang lebih lama. Yang kedua, terjadi variabilitas durasi pengerjaan pada aktivitas pemasangan termos stainless steel. Hal ini dikarenakan adanya ketidakpresisian diameter pada selongsong bambu, sehingga menyebabkan bottleneck pada aktivitas tersebut. Dan yang terakhir, pembagian kerja antar operator belum merata. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dirancanglah improvement dalam 2 skenario sebagai berikut.
Pada skenario improvement dilakukan intervensi di mana aktivitas produksi dilakukan oleh operator secara paralel. Pada awalnya, hanya aktivitas satulah yang dilakukan secara paralel, yaitu aktivitas penyisikan di mana operator 1 menyisiki selongsong badan dan operator 2 menyisiki tutupnya. Maka pada skenario improvement 1, pada aktivitas 3 yang memiliki work in process tinggi juga dilakukan secara paralel antara operator 1 yang memasang badannya dengan operator 2 yang memasang tutupnya. Sementara itu pada skenario improvement 2, aktivitas paralel diterapkan dengan cara operator 1 dan operator 2 bekerja secara runtut tanpa menunggu adanya batching. Setelah dilakukan improvement terjadi peningkatan throughput per hour yang signifikan, sehingga untuk menyelesaikan 5 termos yang awalnya membutuhkan 5 jam 5 detik, pada skenario 1 dan 2 menjadi hanya 4 jam 38 menit dan 4 jam 21 menit. Selain itu, pada skenario improvement dihasilkan pemerataan beban kerja yang cukup signifikan antara operator 1 dan operator 2, di mana skenario 2 beban kerja lebih merata daripada skenario 1. Begitu pula rata-rata work in process pada antrian pemasangan termos. Rata-rata work in process ini dapat menurun hingga hampir setengah kali lipatnya, di mana pada skenario 1, work in process pada antrian pemasangan termos sedikit lebih rendah dari skenario 2. Kedua model improvement tersebut telah lolos uji kenaikan demand 1,5 kali, di mana awalnya sistem hanya dapat menyelesaikan 5 termos saja dalam sehari, dan kemudian menjadi 8 termos sehari. Skenario 2 menghasilkan throughput per hour yang jauh lebih tinggi daripada skenario 1. Sehingga pada skenario 2, 8 termos dapat diselesaikan dalam 6 jam 20 menit, 24 menit lebih cepat daripada skenario 1. Analisis biaya. Berikut merupakan komponen biaya untuk produksi termos bambu yang terdiri dari investasi mesin, biaya variabel yang terdiri dari material yang digunakan untuk memproduksi termos bambu seperti bambu, termos, stainless steel, lem, pestisida, vernis dan amplas, serta yang terakhir terdapat biaya operasional. Kemudian, pada biaya operator terjadi perbedaan antara sebelum improvement dan sesudah improvement. Pada improvement 2, dilakukan pemerataan beban kerja antara operator 1 dan operator 2, sehingga dilakukan pemerataan juga pada sisi biaya operator harian. Setelah dilakukan improvement, tingkat revenue atau gross profit yang dapat diperoleh IKM meningkat karena kapasitas produksi yang lebih tinggi. Kami menggunakan net present value untuk melakukan analisis biaya IKM ini dengan biaya produksi dan harga jual untuk produk termos bambu. Kemudian, melalui metode NPV ini didapatkan hasil bahwa nilai NPV dalam jangka waktu 4 tahun mengalami peningkatan dari modal awal, yaitu dari kurang lebih 390 juta rupiah menjadi 886 juta rupiah untuk skenario 1 dan kurang lebih 891 juta rupiah untuk skenario 2. Dapat disimpulkan berarti skenario 2 mampu mendekatkan pendapatan yang lebih bagi IKM rajut bambu. Kesimpulan yang dapat diambil yang pertama, observasi dilakukan di rajut bambu sebagai IKM yang digunakan untuk pengambilan data berupa proses flowchart, proses time pada 11 aktivitas yang ada, input dan output, serta resource dan aktivitas yang dimiliki. Data yang telah didapat selanjutnya disimulasikan dengan menggunakan software FlexSim pada model rancangan dari setiap aktivitas dan entitas yang ada, dan dinyatakan lolos uji verifikasi. Hasil uji statistik pada model yang telah disimulasikan terhadap data aktual menunjukkan bahwa seluruh data tidak terdistribusi secara normal, dan semua data model dikatakan valid. Kemudian untuk skenario improvement, terdapat 2 skenario improvement yang didapatkan dan dipilih skenario kedua yang menerapkan alur produksi paralel tanpa adanya batching. Hal ini menghasilkan peningkatan throughput dan pengurangan WIP, pemerataan beban kerja, serta peningkatan kapasitas produksi per hari. Saran yang dapat kami usulkan untuk IKM rajut bambu yang pertama, pemerataan beban kerja dengan melakukan aktivitas produksi secara paralel. Yang kedua, adanya program training untuk melatih skill operator sehingga dapat diberlakukan pemerataan beban kerja yang lebih efektif pada IKM rajut bambu. Yang terakhir, inspeksi dilakukan setelah melakukan setiap aktivitas mulai dari awal hingga akhir, sehingga tidak terjadi bottleneck akibat rework pada aktivitas selanjutnya. Sekian dan terima kasih.